Halo guys, kali ini ada sebuah video dari ormas yang menolak dari klan Ba'alawi ini. Nggak usah tunggu lama-lama, nggak usah ngomong panjang-panjang, langsung aja kita saksikan videonya. Perilaku pembelokan sejarah bangsa termasuk sejarah NU dan Jatman. Sudah begitu banyak fakta-fakta yang mengatakan pembelokan sejarah, baik itu sejarah nasional, sejarah NU dan sejarah Jatman. Dan ada lagi pemalsuan-pemalsuan nasab. Kok masih juga mendukung gerakan Habaib? Saya katakan bahwa apabila ada pengurus NU, baik di tingkat ranting sampai PBNU, masih mendukung Habaib, itu saya katakan mereka itu tidak cinta tanah air. Mereka itu tidak cinta NU. Karena NU sudah dibelokkan, kok masih diam dan tidak melakukan satu apapun, bahkan malah mendukung gerakan-gerakan para kaum Ba'alawi. Nah, orang-orang seperti ini nggak pantas duduk di Rois Am PBNU. Duduk di PBNU itu sudah nggak layak. Sudah saatnya untuk diganti saja itu. Yang menyalahkan Gus Abbas dan Kiai Imaduddin itu fake nggak paham agama. Kenapa nggak paham agama? Kalau mau menyalahkan, salahkanlah Habibnya. Kenapa saudara-saudaranya tidak bisa diingatkan? Jangan malah menyalahkannya Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet. Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet, dia itu menuntut kepastian. Gitu loh. Menuntut kepastian. Kok keturunan baginda Nabi tidak mencerminkan akhlakul karimah? Sedangkan warisan baginda Nabi yaitu akhlakul karimah. Itu dasarnya Kiai Imaduddin dan Gus Abbas. Kenapa dulu-dulu tidak meminta tes DNA? Cukup melihat dari warisan akhlakul karimah sudah cukup, itu membuktikan bahwa dia adalah cucu baginda Nabi. Nah, kalau sekarang membuka aib orang lain, mengajak orang lain untuk membenci seseorang, mengatasnamakan takbir, itu yang terjadi loh. Apakah itu ada di ajaran baginda Nabi? Nggak ada. Apakah itu dibenarkan oleh baginda Nabi? Enggak. Disitulah dasarnya Kiai Imaduddin dan Gus Abbas menuntut kepastian tes DNA. Jadi kalau mau disalahkan, salahkanlah Habibnya. Tidak mau mengingatkan saudara-saudaranya yang ketika ceramah tidak mencerminkan akhlakul karimah. Itu harusnya bukan malah menyalahkannya Gus Abbas, Kiai Imaduddin Ces, bukan. Kedua tokoh ini menuntut kepastian karena akhlakul karimahnya tidak ditampilkan. Lalu Anda akan bertanya, di dalam keluarga saja karakternya beda-beda kok dalam penyampaian. Hello, ini darah suci. Jangan disamakan dengan orang biasa. Nggak apple to apple, bro. Kalau darah suci, pasti akan suci. Nah, kalau darah kotor, bagaimana caranya bisa mensucikan? Kan begitu. Jangan dibandingkan dengan orang biasa. Ya, itu dasarnya. Jadi masalah kalau kalian membenci Gus Abbas dan Kiai Imaduddin, menurut saya kalian nggak paham. Yakin nggak paham. Maaf ya. Kalau masalah ceramah, saya juga pandai ceramah loh. Masa Asli sih? saya pandai ceramah. Yang Walaupun benar, saya Bang. gelarnya bukan apa-apa, hanya orang biasa. Tapi kalau masalah ceramah, saya lincah. Terima kasih ya. Salam waras. Itulah untuk apa itu Bahar Semit dicium-cium tangannya, dicium bajunya. Kan udah stres itu orang-orang yang kayak gitu tuh. Biar dapat Bahar manfaat. dicium, sementara tangan bapak ibunya nggak pernah dicium.
Ini sebatas Bahar Smith dicium. Ya Allah Tuhan, ingat stres. Kayak gitu itulah yang orang-orang yang stres. Percaya sama Habib Bahar. Palsu. Tuh. Sementara mamanya, bapaknya nggak pernah dicium tangannya. Bahar bin Smith, orang yang kayak gitu dicium tangannya. Allah, bodoh, 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 bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Buat sahabat-sahabat yang masih waras, yang tidak gila, ya insya Allah mengerti apa yang saya bicarakan pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya ingin menanggapi statement dari Bapak ini yang membuat statement bahwa membalikan fakta bahwa siapa orang-orang keturunan Belanda. Sebetulnya keturunan Belanda banyak di Indonesia ini. Cuma yang kita bahas ini kan bukan keturunan Belanda, Jepang ataupun lainnya. Yang kita bahas adalah orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari kaum Ba'alawi. Itu yang kita bahas. Ini orang ini bodoh apa pura-pura bodoh? Kalau memang dia pintar, dia mencari, menselusuri itu semua yang berkaitan dengan Ba'alawi. Dari mana Ba'alawi bisa menjadi keturunan Nabi. Itu aja. Itu yang perlu Anda selusuri. Mulai dari Nabi Muhammad, ya kan, sampai ke Ba'alawi itu dari mana jalannya bisa sampai Ba'alawi keturunan Nabi. Itu aja. Masyarakat nggak penting yang doktrin-doktrin yang macam-macam itu, nggak penting itu. Masyarakat ini yang menginginkan bahwa ada semacam penjelasan sisilah ya. Sisilah dari Nabi Muhammad sampai ke Ba'alawi itu, sampai ke Rizik Syihab itu, sampai ke Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Itu aja, tunjukkan itu. Kalau yang lain itu nggak penting. Nah, ini Anda seakan-akan mencari kesalahan, mencari kambing hitam, ya kan. Nah, sedangkan Ba'alawi itu nyata-nyata darahnya mengandung darah dari Yahudi, ya kan. Artinya dia itu bukan orang Arab, orang Yahudi. Dia memang ingin menghancurkan negara Indonesia, ingin memecah belah Indonesia, ingin menguasai Indonesia. Jadi ya masa Anda nggak paham, ya kan? Apa Anda ini termasuk orang Ba'alawi juga? Atau Anda ini apanya Ba'alawi, ya kan? Apa Anda ini apa ya Ba'alawi? Pak. Muhyiddin dia, Pak. Apa Muhyiddinnya Ba'alawi? Apa budak Ba'alawi? Kalau saya lihat Anda ini wajahnya wajah Indonesia, wajah dungu Anda ini. Kok Anda ngomong gitu? Coba otak Anda itu berpikir, ya kan? Iya, jadi percuma Anda sekolah. Otak Anda ini cuma ini nggak bisa dipakai. Anda nggak bisa membedakan yang mana baik dan yang mana yang buruk, ya kan? Nggak bisa membedakan. Ini hampir 99% masyarakat Indonesia sudah tidak senang dengan Ba'alawi, ya kan? Iya. Nah, sedangkan Ba'alawi cuma berapa persen yang ada? Itulah paling. Ditambah dengan muhibin itu. Coba Anda pikir otak Anda. Oke, sahabat-sahabat yang masih waras, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.